Tuh. 107,9 RDK FM, komunitasmu, inspirasimu. Jangan lupa dengerin RDK FM dan jangan lupa nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hajan Nuria Tahir MM, bekerja di UIN Syarif Luar Jakarta. Dan alhamdulillah pada siang hari ini bertemu dengan jurnalis muda seperti Anda. Terima kasih. Ya, dengar sih itu. Dan banyak gitu kan, apalagi di masa pandemi ini, COVID-19 ini sangat bermanfaat begitu kan. Work-life balance itu yang diperkenalkan misalnya kayak Cobers gitu kan. Kemudian ada lagi yang career Cobber. Nah, itu apalagi masa-masa anak-anak milenial ini penting untuk mencapai itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak. Kalau menurut ibu bukan mitos, karena memang bisa diusahakan. Kan dalam hadis juga manjada wajada. Jadi siapa yang berusaha baik, berusaha sungguh-sungguh dia akan dapat. Apalagi misalnya kebiasaan itu bukan yang biasa dilakukan, jadi bisa diupayakan dan belajar dan belajar lagi. Insya Allah akan tercapai. Jadi sebenarnya bekerja itu adalah ibadah, ya. Jadi setiap perbuatan itu harus ada nilai ikhlas, tulus dan bersyukur, itu penting. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukurnya lebih, dia akan ditambah kenikmatan. Dan itu memang harus diupayakan. Awal-awal itu memang ada keadaan terpaksa, tapi lama-lama insya Allah akan menjadi kebiasaan. Sejak menjadi mahasiswa IIK itu memang niat ibu itu tidak tujuannya tidak itu ya. Karena apa, di IIK itu berat karena harus menghafal 30 juz itu. Nah, lama-kelamaan karena cita-cita orang tua ingin menjadi sarjana yang mengetahui Al-Quran, ibu coba untuk bisa melaksanakan dengan baik. Nah, ibu pingin untuk mewujudkan cita-cita orang tua tadi. Jadi ibu harus mulai giat dan lebih giat lagi dalam rangka mewujudkan cita-cita orang tua. Nah, tahun berikutnya sudah nggak ada terpaksa. Jadi merupakan kebiasaan yang rutinitas bisa kita jalan. Berarti ibu alhamdulillah hafal 30 juz ya? Hafal 30 juz. Alhamdulillah selesai tepat waktu. Waktu itu 22 mahasiswa, tapi yang selesai tepat waktu Al-Quran. Itu jangka berapa lama tuh bu? Jangka ya S1 8 semester. 8 semester itu selesai. Alhamdulillah 4 tahun ya layaknya S1. Tapi banyak juga yang sampai 8 tahun, 10 tahun. Karena memang kapasitasnya menghafal 30 juz itu wajib. Jadi harus selesai. Kalau nggak selesai nggak bisa wisuda. Sekarang ini kadang-kadang 8 jam, kadang-kadang 7 jam begitu. Jadi kalau WFH itu ibu lakukan apa yang bisa ibu perbuat gitu. Jadi nggak nganggur. Dan sekali lagi jangan menunda pekerjaan. Karena menunda pekerjaan itu akan numpuk. Apalagi misalnya seseorang yang bekerja kemudian di rumah juga punya tanggung jawab, dan itu harus bisa timetable-nya harus rutin dan dijalankan dengan baik. Apa tuh kerjakan disertasi? Ada. Itu S2. S3. S3. Kalau S2 itu tidak terlalu berat. Kalau S3 ini memeras waktu juga ya, dan menyita waktu karena setiap mata kuliah
kuliah itu harus ada tim meetingnya lengkap, dosen, para guru besar, dan punya makalah-makalah yang temanya berbeda-beda. Dalam Al-Quran ada wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansibaka minad dunya. Kata Allah kan, bekerjalah untuk akhirat, tapi jangan tinggalkan untuk dunia, karena kebahagiaan dunia itu perlu diraih. Nah itu bahwa bekerja itu yang mencari nafkah itu wajib. Nah setiap yang bentuknya wajib adalah ibadah, akan berpahala. Orang kalau misalnya bekerja keras kemudian kelelahan sampai dia sakit kemudian meninggal, itu dalam hadis dianggap sebagai jihad fisabilillah. Sebenarnya kalau sudah kita biasakan tadi, kita punya mindset work-life balance itu tidak lelah, karena rutinitas itu kita bisa nyaman antara pekerjaan sudah ada waktunya, kemudian untuk keluarga juga ada waktunya. Jadi tidak merasa lelah ya, karena kita punya cukup waktu, punya cukup istirahat, punya cukup bercanda dengan keluarga, ngobrol-ngobrol, nyantai. Nah itu yang diperlakukan seperti itu. Jangan lupakan silaturahmi walaupun virtual. Nah itu kalau itu, kemudian jangan lupa bahagia. Bahagia itu penting. Anda nggak pernah ketemu dengan kawannya, tapi Anda bisa lewat virtual, menyapa temennya, menanyakan kesehatannya, menanyakan lain-lain. Nah itu akan membuat kita tetap seperti biasa. Jadi tidak merasa tertekan, tidak merasa terpuruk, tidak merasa waktunya habis. Nah bagi mahasiswa, ya, bagi mahasiswa ada tip bagi mahasiswa. Dengan adanya kuliah daring ini, jangan Anda semena-mena nggak usah kuliah daring, tidak perlu mempersiapkan. Nah itu anggap saja bahwa kuliah dengan daring itu seperti Anda persiapkan masuk di kelas. Jadi Anda siap-siap, mandi, kemudian menata ruangannya agar tidak jenuh, ya kan? Jangan abut-abutan, tidak tertata. Kemudian menyiapkan ya internet yang support internet yang cukup. Kemudian perangkat-perangkatnya, misalnya laptopnya, HP-nya, ya harus siap begitu. Jadi kuliah itu tidak asal jadi bangun tidur kuliah, nggak boleh. Nah kemudian tugas jangan ditunda, karena betapapun walaupun Anda di rumah, tugas itu pasti juga akan menuntut Anda untuk bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Nah kalau tertunda, mahasiswa biasanya banyak tugas yang numpuk, akhirnya bingung. Nah itu. Oke, nah jangan lupa memperkuat iman dan memperkuat imun, ya, karena di sini penting. Halo semuanya, perkenalin nama gua Ahmad Zaki Mubarok, panggilan akrab gua. Boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya, panggilan akrab gua Beler. Matanya beler. Kegiatan lo ngapain, Ler? Kegiatan gua sekarang ya nggak ngapa-ngapain sih, kayak lagi kerja sama kuliah. Ini juga lagi libur. Oh gitu. Pernah dengar work-life balance nggak? Pernah. Menurut lo harus nggak sih hidup kita itu ngikutin polanya work-life balance? Harus banget sih. Kenapa? Ya karena ya biar balance saja menurut gua. Halo, bala muda. Paksa dah gue. Nggak, kenalin nama gue Angga. Gue dari UIN. Terus kegiatan gue selama pagi kerja freelance, moto-moto kuliah. Ya gitu dah. Oke. Pernah dengar work-life balance nggak? Apaan? Enggak pernah.
Nah, menurut lo nih ya, harus nggak sih hidup kita itu ngikutin polanya work-life balance? Ya nggak tahu kan gue pernah denger ngomongin balance. Jadi work-life balance tuh apa ya? Penyeimbang. Gimana sih? Biar seimbang. Iya, Nah, seimbang antara antara hidup sama yang lain. Oh, iya. Paham. Ulang nanya tadi. Pernah dengar work-life balance nggak? Udah tadi. Oh iya udah. Menurut lo nih, harus nggak sih hidup kita itu ngikutin polanya work-life balance? Enggak sih, gue nggak tahu. Kalau hidup gue tuh yang penting jalanin aja siapa yang jadi tanggung jawab gue. Biar sebenarnya gue menjalani hidup ini dengan enjoy aja, ya nggak sih? Iya. Iya, enjoy aja gitu. Lo ngikutin berapa organisasi di kampus? Di kampus gue cuma ngikutin gue. Bisa bagi prioritas? Bisa sih, gue cuma beda ya gue bisa bagi waktunya, jadi gue harus tahu bukan prioritas sih sebenarnya, gimana cara gue manajemen waktu aja. Jadi kalau misalnya hari Senin Selasa gue organisasi di himpunan, Rabu Kamis gue ini, terus Jumat Sabtu Minggu gue di rumah, jadi segitu aja kalau gue. Pernah ngerasa kepaksa nggak sih pas jalanin kerja atau kewajiban di organisasi? Nggak pernah sih, karena gue ya yang tadi gue bilang gue enjoy aja dalam semuanya, emang ya udah itu dalam aja. Lo udah ngerasa balance belum antara hidup sama pekerjaan? Enggak sih, karena kadang gue tapi nggak tahu, gue udah tahu, gue masih nggak paham apa balance, tapi balance sih. Lo pernah dengar work life balance nggak? Pernah sih. Menurut lo harus nggak sih kita ngikutin hidup polanya work life balance? Kalau gue sendiri sih nggak terlalu ya, yang penting gue bisa ngejalanin apa yang gue lakuin sih. Lo udah pernah kerja atau belum? Pernah, tapi nggak digaji. Lo ngikutin berapa organisasi di kampus? Bisa bagi prioritas nggak? Karena satu jadi gue lumayan bisa sih. Pernah ngerasa kepaksa nggak sih pas ngejalanin kerja atau kewajiban di organisasi? Kayaknya bisa dibilang tiap saat ya. Lo udah ngerasa balance belum antara hidup sama pekerjaan? Belum sih, karena gue lebih fokus ke kuliah dulu sih daripada kerja. Selama pandemi sering ngerasa lelah fisik dan mental karena pekerjaan nggak, walaupun work from home? Lelah mental, lelah fisik sih, karena kadang tuh kalau work from home tuh kan jadwalnya lebih lama ya di rumah. Udah gitu lu nggak bisa refreshing, pegel, pusing di rumah aja, bikin stres. Berapa jam rata-rata lo habiskan waktu buat tidur tiap harinya? Tergantung sih, kalau misalnya ada kerjaan bisa bergadang tuh sampai pagi. Tapi kalau enggak paling ya 5 jam lah. Ngilangin jenuh versi lo ketika pandemi itu gimana? Nyari duit sih, udah itu aja. Nama gue Anissa, kegiatan sehari-hari gue adalah kuliah. Pernah dengar work-life balance nggak? Pernah sih. Menurut lo harus nggak sih hidup kita itu ngikutin polanya work-life balance? Menurut gue itu harus, karena bakal bikin kalau hidup kita itu bakal teratur ke depan. Lo udah pernah kerja? Pernah sih, tapi gue bikin usaha online shop sendiri. Lo ngikutin berapa organisasi di kampus? Gue ngikutin satu doang, jadi kalau untuk ngebagi prioritas jadi gue gak bisa. Pernah ngerasa kepaksa nggak pas jalanin kerja atau kewajiban di organisasi? Pasti setiap manusia pernah nggak sih ngerasa tertekan atau terpaksa, cuman ya namanya kewajiban lo nggak, lo harus jalanin. Lo udah ngerasa balance belum antara hidup sama pekerjaan?